Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video kali ini termasuk dalam rangkaian seri library Pandas ya. Sedangkan topik yang akan dibahas adalah bagaimana kita mengolah data pada data frame, bagaimana kita melakukan agregasi data dengan perintah group by dan pivot table. Nah, kita masuk ke pengantarnya dulu ya untuk yang group by. Jadi begini, agregasi data itu bisa dikatakan sebagai salah satu metode untuk menggali insight dari sekumpulan data yang banyak. Jadi dari data yang banyak itu semacam kita ambil summary-nya. Mungkin dalam prakteknya akan lebih tergambar saat nanti di sesi praktek ya. Tapi pada sesi pengantar ini yang ingin disampaikan adalah kalau kita memiliki data dalam format baris dan kolom seperti yang di file-file CSV pada video sebelumnya, itu jenis data sebenarnya ada 3 kelompok besar ya yang umum, yaitu data kategorikal. Jadi kategorikal itu bisa dibilang teks, string, cuma variasinya tuh sedikit. Nanti mungkin lebih jelasnya kita lihat pada contoh ya. Kemudian angka ini sudah jelas ya, angka ya. Kemudian ada data tipe lain, yaitu data yang bentuknya teks panjang, semacam deskripsi lah. Yang variasinya, misalnya datanya ada 100, mungkin bisa 100 itu beda semua. Nah, best practice-nya, kalau kita menganalisis secara nanti ada namanya klasifikasi atau regresi, jenis data yang sifatnya deskriptif ini sebaiknya tidak diikut di analisis, di exclude. Yang kita ambil hanya yang kategorikal dan angka. Nah, group by sendiri ini adalah agregasi data yang sederhana ya. Dia satu dimensi, nanti lebih tergambarnya pada waktu sesi praktek ya. Nah, yang ingin disampaikan di sini juga, kalau kita ingin melakukan grouping, group by terhadap data yang kita punya, kita perlu mendefinisikan dulu data yang kita punya itu akan kita kelompokkan menurut kolom yang mana. Itu yang kenal sebagai kolom pengelompok. Terus setelah kita tentukan kolom pengelompoknya, kita tentukan dulu kolom mana yang datanya dianalisis. Nah, untuk kolom pengelompok ini, kembali ke sini, best practice-nya ambil kolom yang jenis datanya adalah kategorikal. Supaya group by yang dihasilkan informatif. Kalau yang diambil kategorikalnya value-nya terlalu panjang, banyak variasinya, atau yang sifatnya deskriptif atau yang angka, ini justru tidak akan informatif karena nanti baris yang dihasilkan sangat banyak. Nah, untuk kolom yang dianalisis atau yang saya biasa sebut kolom agregasi, ini jenis datanya justru umumnya berupa angka. Karena kita akan olah dengan cara matematik seperti sum, jumlah, min, rata-rata, median. Median adalah nilai tengah ya. Mode ini modus, nilai yang sering muncul. Minimum adalah min, adalah angka terkecil. Max adalah angka terbesar. STD adalah standar deviasi. Jadi operasi agregasi ini matematik ya. Jadi akan lebih baik kalau kolom yang dianalisis jenis datanya adalah angka. Hanya ada perkecualian untuk operasi count, justru pilih kolom yang sifatnya kategorikal. Oke, kita lanjut ke sesi praktek ya untuk lebih menggambarkan. Kita lanjut sesi praktek ya untuk group by. Oh sorry, lupa memindahkan kursor. Group by lengkapnya agregasi group by. Kita import library-nya dulu ya.
Kemudian kita bentuk data frame dari file CSV. Ini saya pakai file CSV yang itu ya, yang seperti di video sort and filter, namanya student por. Data frame-nya saya beri nama df. Oh, sorry. Kurang CSV. Nah, data frame-nya sudah terbentuk. Ini saya ingin cerita sedikit tentang tadi data kategorikal itu gambarannya seperti apa. Kita coba lihat data frame ini ya. Jumlah barisnya ada 649. Tapi perhatikan kolom school. Meskipun datanya sangat banyak, 649, tapi value-nya hanya antara GP atau MS. Demikian juga kolom gender. Meskipun datanya barisnya lebih dari 600, tapi hanya ada F atau M. Perhatikan juga kolom font size. Hanya ada GT3 dan LE3. Kemudian P status hanya ada A dan T. M job ini terlihat bervariasi, tapi jumlah variasinya tidak akan banyak. Nanti di video berikutnya tentang exploratory data analysis kita akan belajar bagaimana kita mengambil jumlah variasi data dari suatu kolom ya. Bukan pada video ini, nanti ada sesi video lain. Tapi kembali ke kolom M job dan F job, meskipun terlihat bervariasi, tapi variasinya tidak akan banyak. Perhatikan juga kolom ini, school sub, farm sub, paid, hanya ada yes atau no. Jadi itu yang dikenal sebagai kolom kategorikal ya, jenis datanya kategorikal. Jadi datanya berupa string atau teks, tapi variasinya terbatas. Ini yang ideal dipakai untuk dianalisis selain kolom berupa angka. Kalau di data frame ini, kolom berupa angka adalah ini ya, age, atau contoh lain adalah ini G1, G2, dan G3 ini adalah angka. Nah, kemudian kita langsung membuat agregasi group by ya. Jadi group by kalau yang simple dulu deh. Misalnya nih, dari data ini kita ingin melihat dari school, data yang kita punya 649 baris ini ingin kita kelompokkan menurut sekolahnya, dan masing-masing sekolah nilai rata-rata untuk G1 itu berapa. Itu contoh aplikasi agregasi group by ya. Ini bisa kita lakukan dengan perintah begini. Saya tulis dulu, direkomendasikan membuat data frame baru ya. Jadi saya buat data frame baru namanya df group by. Jadi ini perintahnya adalah df, panggil dulu data frame-nya, terus masukkan perintah group by, terus kurung, masukkan parameter ini by dalam list. Nah, tadi kan pada pengantar disebutkan kolom pengelompok kan. Sesuai skenario-nya kita akan kelompokkan data menurut school. Jadi kolom pengelompok dimasukkan dalam parameter by. Terus berikutnya kita perlu isi parameter sindex. Ini saya sangat merekomendasikan ini diisi false. Kalau diisi false, kolom pengelompok nanti akan masuk ke dalam data frame. Tapi kalau diisi true, kolom pengelompok akan dimasukkan sebagai index.
terus ini ditentukan dengan AGG ya, agregasi kurung buka kurung tutup. Nah, di sini agregasinya perlu kita masukkan dalam bentuk dictionary. Nah, key-nya masukkan sebagai kolom yang dianalisis atau kolom agregasi. Kolom agregasinya adalah G1 kan ya. Sedangkan value pair-nya adalah perintah agregasinya. Misalnya rata-rata min. Kita coba jalankan ya. Sudah terbentuk data frame group by, df group by. Hasilnya seperti ini. Jadi ini cara membacanya. Data sebanyak 649 baris ini kalau dikelompokkan menurut sekolahnya dan dihitung rata-ratanya untuk kolom G1 hasilnya, untuk yang sekolahnya GP nilai rata-rata untuk G1 adalah sekian, 11,9858. Sedangkan untuk sekolah MS nilainya adalah 10,3009. Nah, di sini S index adalah false, jadi dia kolom pengelompok ini school akan masuk ke dalam data frame. Cuma kalau ini saya isi true, kita simulasikan ya. Perhatikan kolom pengelompoknya menjadi indeks, dia di luar data frame. Ya, ini preferensi masing-masing ya, tapi saya pribadi lebih suka kolom kelompoknya masuk ke dalam data frame. Ini saya kembalikan false. Kembali seperti tadi ya. Jadi saya ulangi. Kolom pengelompok dimasukkan parameter by, sedangkan kolom agregasi dan perintah agregasi dimasukkan parameter AGG. Kolom agregasi sebagai key dictionary, sedangkan perintah agregasi sebagai value pair dari dictionary. Nah, kita coba kembangkan ya. Ini kan kolom agregasi yang kita ambil hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Misalnya saya juga akan ambil rata-rata untuk kolom G2, tinggal ditambahkan di sini sama ya. Kolom agregasi dimasukkan sebagai key dictionary, sedangkan perintah agregasi yang dimasukkan sebagai value pair. Terbentuk begini ya. Jadi untuk yang sekolahnya GP, nilai rata-rata untuk G1-nya adalah sekian, nilai rata-rata G2 sekian. MS demikian juga, rata-rata G1 sekian, rata-rata G2 sekian. Kemudian kolom pengelompoknya juga lebih dari satu, bisa kita buat berlapis dengan cara kita tambahkan di list ini ya, list pada parameter by. Misalnya saya ingin kembangkan bukan hanya kolom school tapi juga kolom gender. Jadi di sini saya tambahkan gender. Hasilnya jadi begini. Ini cara membacanya, misalnya baris yang ini ya, yang indeksnya 1, yang schoolnya GP, gendernya M, male, rata-rata G1-nya sekian, rata-rata G2-nya sekian.
yang schoolnya sama-sama GP tapi gendernya F, female, rata-rata G1-nya sekian dan rata-rata G2-nya sekian. Ya, kemudian untuk satu kolom yang sama, perintah agregasinya juga bisa lebih dari satu. Misalnya, kolom G1 ini ingin saya ambil minimum dan maksimumnya. Saya ganti value pair dari G1, saya isi dalam bentuk list. Saya isikan perintah agregasinya di sini, min max. Yang G2 sekalian deh. Jadi begini ya. Jadi kalau begini cara membacanya, misalnya indeks 2 ini. Schoolnya MS, gendernya F, female. Untuk G1, angka terkecilnya adalah 5. Angka terbesarnya adalah 19. Untuk G2, angka terkecilnya 0, terbesar 18. Yang dari sekolah yang sama-sama MS, tapi gendernya M, G1-nya terkecil adalah 4, terbesar 17. Untuk G2, terkecil 0, terbesar 18. Ini bisa dikombinasikan ya, ada yang satu kolom lebih dari satu operator agregasi, perintah agregasi. Ada yang kolom lain perintah agregasinya cuma satu. Misal saya tambahkan G3, masukkan sebagai key dictionary ya. Jadi AGG masukkan sebagai dictionary. Terus value pairnya saya masukkan perintah agregasinya min. Saya jalankan. Hasilnya menjadi begini ya. Jadi bisa bervariasi. Ada kolom yang agregasinya lebih dari satu perintah, ada kolom yang agregasinya lebih dari satu perintah, tapi kolom yang ini agregasinya cuma satu perintah, min. Jadi ini cara membacanya. Misalnya indeks 1 nih ya, schoolnya GP, gendernya M. Untuk G1 yang diagregasi adalah minimum maksimumnya. Angka terkecil 7, terbesar 18. G2 sama, yang diagregasi adalah minimum maksimumnya. Angka terkecil terbesar adalah 6 terkecil, 18 terbesar. Tapi untuk G3 agregasinya cuma satu, yaitu nilai rata-ratanya sekian, 12,0323. Demikian juga untuk kolom yang lain. Jadi begini ya, kita memanfaatkan perintah group by untuk melakukan agregasi data. Jadi ini yang dinamakan agregasi data. Ini salah satu metode untuk menggali insight dari data yang banyak supaya lebih tergambar polanya. Oke, demikian ya untuk perintah group by. Kita lanjutkan ke pengantar untuk pivot table ya. Jadi pivot table adalah pengembangan dari group by sebenarnya. Bedanya adalah dia lebih kompleks, dia dua dimensi. Dua dimensinya di mana? Waktu di group by, kolom kelompoknya kan hanya satu arah ya, yang arah vertikal. Tapi kalau di pivot table, kolom pengelompoknya dua arah, ada yang arah vertikal, ada yang arah horizontal. Nah, kolom pengelompok yang arah horizontal ini sebagaimana kolom pengelompok yang arah vertikal, jenis datanya juga direkomendasikan adalah kategorikal. Nah, untuk kolom agregasi dan operator agregasinya sama ya dengan group by. Jenis data ini juga sama ceritanya.
Paling yang perlu diketahui di sini, karena kolom pengelompoknya ada dua arah, vertikal dan horizontal, kolom agregasi yang dianalisis hanya bisa satu. Jadi kalau yang group by kan kolom yang dianalisis bisa lebih dari satu kan. Yang di sebelumnya kan bisa G1, G2, G3 di agregasi persamaan. Cuma kalau untuk pivot table lebih susah. Ya masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah, untuk gambaran lebih spesifiknya seperti apa, kita lanjutkan ke sesi praktek ya. Kita masuk sesi praktek ya untuk agregasi group by. Kok agregasi group by? Agregasi pivot table. Jadi library-nya sama, import manage SPD. Kita masih memakai data frame dari file CSV yang sama dari student for. Nah, ini data frame-nya ya. Jadi kali ini akan ada kolom pengelompoknya, ada yang arah vertikal, ada yang arah horizontal. Dan ada kolom yang dianalisis, kolom agregasinya. Misalnya kali ini kita akan coba pengelompok vertikalnya kolom school, pengelompok horizontalnya kolom mjob, sedangkan kolom yang dianalisis kolom G3. Cara analisisnya dengan nilai rata-rata dari G3 nya akan kita ambil. Kita coba buat pivot table-nya ya. Buat pivot table ini disarankan membuat data frame baru seperti halnya pada group by ya. Jadi saya buat data frame baru namanya df pivot. Jadi perintahnya panggil library-nya pd, perintahnya adalah pivot table, komponen perintahnya. Nah ini parameternya cukup banyak. Data, masukkan nama data frame-nya, values, masukkan, nah ini kolom yang diagregasi, kolom yang dianalisis G3 kan kali ini, yang tadi akan dianalisis rata-ratanya. Kemudian indeks ini masukkan kolom pengkelompok yang arah vertikal, ini dimasukkan dalam list ya, dari school ya. Kemudian kolom ini masukkan kolom pengelompok yang arah horizontal, tadi kita pakai mjob. Kemudian tadi perintah agregasinya kita masukkan ke perintah agg func rata-rata min. Kita lihat hasilnya seperti apa. Terbentuk ya data frame pivot, hasilnya seperti ini. Jadi dari data frame datanya 649 baris, di summary dengan pivot table hasilnya begini. Ini cara membacanya. Untuk yang schoolnya MS, yang mjob-nya adalah at home, nilai rata-rata untuk G3 nya adalah sekian, 10,1389. Untuk yang sekolahnya GP, sedangkan mjob-nya services, nilai rata-rata G3 nya adalah 12,5673. G3 min ya. Jadi itu ya, dia lebih ke menggambarkan summary, meringkas dari data sangat banyak, sehingga kita lebih mudah untuk mengambil insight atau apa yang bisa kita simpulkan dari data tersebut. Nah, kolom pengelompoknya yang di arah vertikal ini dapat kita buat berlapis seperti halnya pada group by ya. Misalnya lapis kedua akan saya ambil kolom ini gender. Jadi ini saya masukkan di sini di
index. Ini saya masukkan gender siaran. Nah, ini cara membacanya. Jadi begini. Untuk yang indeks 1 nih ya. Yang schoolnya GP, gendernya M. Untuk yang M jobnya health, maka nilai rata-rata dari G3 nya sekian, 12,3529. Untuk yang schoolnya MS, gendernya F. Untuk yang M jobnya services, nilai rata-rata G3 nya sekian, 11,7647. Nah, kalau di Spider ada ini ya, penanda warna sebenarnya kalau datanya angka. Jadi semakin biru angkanya semakin besar. Kan paling besar kan. Semakin merah angkanya semakin kecil. Jadi ini membantu menganalisis datanya supaya lebih eye catching ya. Jadi sebelum kita tutup saya ulangi ya. Ini parameter data diisi nama data frame, values diambil dari kolom agregasi atau kolom yang dianalisis. Indeksnya adalah kolom pengelompok arah vertikal ya. Sedangkan columns ini adalah kolom kelompok arah horizontal. Add function mewakili perintah agregasinya. Oke, itu sekaligus mengakhiri sesi kita tentang pivot table dan mengakhiri keseluruhan video sesi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.